Dan sudah bergabung bersama kami Dr. Frederico Patria di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Radren Said Sukanto, Jakarta. Selamat siang, Dok. Ya, selamat siang. Baik, Dok, dengan Permenkes dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini sebenarnya apa yang membedakan pelayanan yang sebelumnya dibolehi namun sekarang tidak dibolehi, Dok? Ya, jadi kalau kita kembalikan ke USG itu sendiri ya. Nah, USG ini adalah suatu pemeriksaan penunjang yang sangat dibutuhkan oleh para dokter, khususnya dokter spesialis seperti saya bidang obgyn ya. Nah, memang semua diagnosis itu ditentukan dari pemeriksaan fisik, terus kemudian dari riwayat penyakit. Dan saya sebagai dokter obgyn juga membutuhkan pemeriksaan penunjang yang nantinya kita hubungkan dengan klinis. Gitu. Sehingga apa? Sehingga saya memerlukan USG untuk menegakkan diagnosis yang tepat. Artinya gitu. Dok, dengan adanya Permenkes ini nantinya juga bisa berdampak pada penambahan biaya kah untuk ibu hamil? Ya, tentunya USG ini ya sebaiknya dilakukan oleh orang yang memeriksa, itu karena ini sebagai pemeriksaan penunjang, ya. Nah, kalau misalnya dilakukan oleh orang lain, dalam hal ini misalnya bidang radiologis, tentunya ada kemungkinan peningkatan biaya juga, ya. Terus kemudian yang kedua juga akan sulit menghubungkan hasil pemeriksaan penunjang dengan orang yang tidak memeriksa secara klinisnya, itu. Dan tentunya akan menghalangi kami dalam melaksanakan kegiatan menolong pasien. Baik. Baik, artinya dari segi waktu juga akan lebih lama prosesnya karena ada dua profesi dokter yang harus berkomunikasi seperti itu, Dok. Iya, yang pasti menambah waktu juga. Karena apa? Karena dan kadang-kadang di bidang kami, di bidang obgyn itu, keputusan itu harus diambil dalam waktu cepat, dalam keadaan darurat, ya. Bahkan kadang-kadang dalam waktu 30 menit harus dilakukan tindakan segera, karena itu berpengaruh ke kesehatan ibu dan janin. Sehingga nantinya pasti akan berdampak ke pelayanan kesehatan ibu hamil. Tapi jika Permenkes ini benar-benar kemudian dilaksanakan, jumlah tenaga ahli atau spesialis dari radiologi sendiri mencukupi tidak sih, Dok? Ya, tentunya mengenai peraturan, kemudian jumlah dokter spesialis radiologi yang melayani, ya, itu merupakan datanya bisa diambil dari organisasi profesi radiologi atau Kementerian Kesehatan, ya. Tapi sebagai contoh aja, kami obgyn ini ada sekitar 4.500 di seluruh Indonesia. Nah, dan semua 4.500 itu sangat membutuhkan USG untuk melakukan pelayanan yang optimal. Dan saat ini juga Kementerian Kesehatan sendiri sudah mempunyai program yang baik, ya, yaitu apa? Yaitu menerapkan USG screening oleh dokter umum di level puskesmas. Nah, kembali lagi nantinya hal ini mungkin akan menjadi agak sedikit bertentangan dengan Permenkes. Nah, jika dari pihak kedokteran sendiri menganggap bahwa ini agak bertentangan, akankah menyurati Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mempertimbangkan kembali dari Permenkes ini, Dok? Ya, saya kira hal ini sudah dilakukan, ya, dilakukan oleh organisasi profesi, ya, yang berkaitan dengan penggunaan USG, ya. Kami dari obgyn sendiri ada di bawah Perhimpunan Obstetrik Ginekologi Indonesia, terus kemudian dengan perkumpulan yang lain, saya kira sudah melakukan hal-hal yang tadi disebutkan. Sejauh ini sudah ada respon, Dok, dari Menteri Kesehatan ataupun dari kementerian terkait? Ya, mungkin untuk hal ini respon bisa dicek ke Kementerian Kesehatan sendiri atau ke organisasi profesi. Tapi pada dasarnya saya yakin bahwa organisasi profesi sudah
melakukan hal-hal yang cukup baik ya, yang dalam hal menghubungi Kementerian Kesehatan untuk berdiskusi mengenai hal ini. Tapi kalau Dokter Frederico sendiri bagaimana dok sarannya? Lebih ingin agar supaya Permenkes ini dicabut atau bagaimana? Ya, tentunya peraturan ini sangat bergantung pada yang mengeluarkan ya. Nah, tapi pada intinya saya berharap semoga peraturan ini, apapun peraturannya, tidak mengganggu pelayanan kesehatan ke ibu hamil. Ya, ibu hamil berhak untuk mendapat akses yang mudah untuk pelayanan obstetri dasar. Ya, yaitu salah satunya apa? Salah satunya ya dia berhak untuk di USG, ya, baik USG screening oleh dokter umum maupun USG obstetrik dasar oleh spesialis atau USG obstetrik lanjutan oleh subspesialis. Ya, tujuannya apa sih? Supaya meningkatkan kesehatan ibu, ya, dan menurunkan angka kematian ibu yang saat ini juga cukup masih tinggi. Baik, dok, satu pertanyaan lagi, untuk biaya bisa diceritakan nggak dok perbedaan biaya yang harus ditambah oleh ibu hamil saat harus melaksanakan dua pelayanan ini dok? Tambahannya berapa kira-kira rata-ratanya? Saya kira kalau mengenai biaya itu sangat bergantung pada fasilitas kesehatan, ya. Nah, kalau fasilitas kesehatan negeri tentunya berbeda dengan fasilitas kesehatan swasta, jadi tidak bisa disamakan, ya. Tapi yang pasti bahwa ibu ini akan mengeluarkan dua biaya, berarti nanti satu ketemu dokter kandungannya, satu ketemu dokter radiologi. Belum lagi tadi sudah disampaikan juga waktu untuk menegakkan diagnosis juga mungkin akan menjadi molor, gitu. Baik, terima kasih Dr. Frederico Patria sudah bergabung bersama kami di Aini Siang yang tadi digarisbawahi agar peraturan yang dibuat ini jangan sampai mengganggu layanan kesehatan. Pemirsa, kampanye anti narkoba terus disosialisasikan di berbagai media. Kali ini Badan Narkotika Nasional mengkampanyekan anti narkoba melalui logo pada badan pesawat. Badan Narkotika Nasional terus berupaya mengkampanyekan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Sosialisasi pun terus dilakukan dengan serius agar kejahatan narkoba bisa terputus. Tak tanggung-tanggung, BNN pun bekerja sama dengan maskapai Citylink Indonesia. Salah satu badan pesawat jenis Airbus A320 dipasang livery dengan logo No to Drugs, Yes to Travel, Stop Narkoba. Ya, dari aviation security-nya Citylink kita tingkatkan bersama-sama dengan BNN. Bukan hanya fokusnya safety flight, tapi juga capacity building untuk pengetahuan tentang narkoba. Pada pengecekan masuk ke bandara, bukan hanya BNN tapi juga dari Citylink, ya, aviation security-nya punya kemampuan untuk itu. Ini yang kita lakukan kerjasama, dan sekarang bisa kita lihat kerjasama kita, ya, ditambah lagi logo-logo BNN ada di pesawat. Ini wujud dari Citylink benar-benar melaksanakan Impres 02. Citylink berkomitmen bersama dengan BNN untuk menyebarluaskan informasi mengenai program P4GN agar masyarakat bebas dari narkoba. Ini adalah program lanjutan dari dukungan kita kepada negara melalui BNN untuk mendukung program P4GN itu. Jadi kita hari ini melanjutkan lagi tentang penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang program pencegahan penyebaran narkotika ini dengan melakukan campaign di pesawat kita dengan memberikan livery. Selain itu di dalam pesawat pun juga selama ini kita sudah melakukan edukasi kepada penumpang kita dengan mengumumkan bahayanya narkotika itu kepada penumpang-penumpang Citylink. Pesawat dengan pemasangan livery sudah mengudara sejak 24 September lalu. Selain melalui badan pesawat, kampanye anti narkoba juga dilakukan melalui media sosial sehingga kampanye anti narkoba bisa sampai ke seluruh penjuru di Indonesia. Dari Jakarta, Nila Matsuna, Edmond Dantes, iNews melaporkan.